bertemu dengan saya di pembahasan matematika kelas 1 untuk bab eksponen. Di sini nanti saya akan membahas mengenai pengertian atau definisi eksponen dan juga sifat-sifat yang ada dalam eksponen. Setelah itu nanti kita mulai latihan soal-soal yang ada di dalam eksponen. Langsung definisi. Untuk definisi eksponen atau pangkat, yaitu secara umum bentuk pangkat ditulis sebagai berikut. A pangkat n itu sama dengan A dikalikan A dikalikan A kali sampai A sebanyak n faktor. Jadi n-nya itu berapa? Jadi misalkan A pangkat 2, maka nanti dia akan menjadi A kali A. Nah, itu yang namanya eksponen. Jadi misalkan itu A pangkat 3, maka eksponennya adalah A dikalikan A dikalikan A. Itu adalah bentuk umum eksponen, di mana A pangkat n disebut bilangan berpangkat, A-nya disebut bilangan pokok atau basis, dan n-nya disebut bilangan pangkat atau eksponen. Contoh 4 pangkat 3. Nah, jadi di sini 4 pangkat 3 itu berarti 4 dikalikan 4. 4 kalikan 4 kalikan 4. Jadi 4-nya sebanyak 3 kali. Kemudian contoh yang kedua 1/3 pangkat 4. Nah, maka di sini 1/3 dikalikan 1/3 kali 1/3, kemudian dikalikan lagi 1/3 sampai 4 kali. Nah, itu nanti hasilnya dikalikan semua 1 kali 1 kali 1 kali 1 sampai 1, 3 kali 3 kali 3 dan kali 3 dan 81. Contoh berikutnya yaitu negatif 5 pangkat 3. Ketika ada bilangan negatif dipangkatkan, maka dia wajib atau harus ada negatifnya. Jadi min 5 dikalikan min 5 kalikan min 5, maka dia nanti negatif 125. Khusus di dalam bilangan negatif, nanti ketika dia pangkatnya genap, contohnya misalkan di sini saya mempunyai contoh lagi min 3 pangkat 2. Maka berapa? Maka dapat kita tulis min 3, kemudian saya kalikan dengan min 3. Maka dia berupa bilangan positif. Min 3 kalikan min, min kalikan min positif. 3 kalikan 3, 9. Jadi dia nanti nilainya 9, positif. Walaupun dia asal mulanya dia bilangan negatif. Jadi bilangan positif atau bilangan negatif yang dipangkatkan dengan bilangan genap atau pangkatnya genap, dia akan menjadi bilangan positif. Jika bilangan negatif dipangkatkan dan pangkatnya itu berupa bilangan yang ganjil, maka hasilnya akan berupa bilangan negatif. Kemudian untuk sifat-sifatnya, sifat eksponen nanti ada 10 sifat. Yang pertama yaitu A pangkat 0. A pangkat 0 nanti dia akan sama dengan 1. Jadi semua angka yang dipangkatkan 0 akan menjadi 1, kecuali A tidak boleh sama dengan 0. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena apa? Ketika 0 dipangkatkan 0, hasilnya nanti tak terdefinisi. Ya. Kemudian yang kedua, sifat yang kedua. Nah, ini nanti diingat-ingat sifatnya. A pangkat negatif n. Jadi ketika ada A dipangkatkan negatif n, itu sama dengan 1/A pangkat n. Jadi pangkatnya berubah menjadi positif, tapi dia menjadi 1/. Pangkatnya positif.
Sifat yang ketiga yaitu A pangkat N dikalikan A pangkat M, maka dia akan menjadi A pangkat N plus M. Jadi ketika ada pangkat basisnya sama, pangkatnya beda, nanti pangkatnya sama dengan ditambah. Kebalikannya yaitu sifat yang keempat, ketika ada A pangkat M dibagi A pangkat M, maka dia akan menjadi A pangkat N dikurangi M. Jadi yang atas nanti dikurangi yang bawah, pangkat yang atas dikurangi pangkat yang bawah. Kemudian sifat yang kelima, ketika ada A pangkat N kemudian dipangkatkan lagi M, jadi ada A pangkat N dipangkatkan lagi M, maka dia akan menjadi A pangkat N dikalikan M. Jadi pangkat yang dipangkatkan itu nanti sama dengan perkalian, jadi pangkatnya dikalikan. Kemudian sifat yang nomor 6 yaitu ketika ada A kalikan B pangkat N atau AB pangkat N, maka itu akan menjadi sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Sifat yang ketujuh, ini ada sifat pecahan di mana ada A dibagi B pangkat N, maka itu nanti sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Sifat yang kedelapan ini sama, cuma nanti pangkatnya negatif. Jadi ketika ada A dibagi B atau A per B pangkat negatif N, maka dia sama dengan, jadi nilai pecahannya dibalik B per A, B-nya pangkat N per A pangkat N, atau B per A pangkat N. Ini juga bisa ditulis sebagai berikut: B per A dengan kurung pangkat N. Jadi pangkatnya dia berubah positif, ya. Kemudian yang sifat yang ke-9 ya, 9. A pangkat N per M. Nah, ketika ada A pangkat N per M, maka dia sama dengan akar M dari A pangkat N. Jadi N-nya menjadi pangkat, M-nya ini menjadi akar. Kemudian sifat yang ke-10 yaitu ketika ada A pangkat N dikalikan A pangkat min N, itu dia akan menjadi sama dengan 1. Nah, kalian ingat-ingat sifat-sifat eksponen ini, ya. Kita lanjut pada berikutnya. Contoh yang pertama, sederhanakan dan nyatakan dalam pangkat positif. A pangkat 4, B pangkat min 2, C pangkat min 3 dikurangi A pangkat 2, B pangkat min 3 kalikan C. Nah, maka di sini ada penyelesaian. Kalian harus ingat tadi ada sifat di ketika ada A pangkat N dibagi dengan A pangkat M, itu nanti dia sama dengan A pangkat N dikurangi M. Nah, maka di sini A-nya bisa menjadi A pangkat 4 saya kurangi 2. Kemudian saya kalikan B. B-nya juga sama, B pangkat min 2 dikurangi min 3. Hati-hati, nanti ada min 2 ya. Kemudian tak kalikan lagi yang C, yaitu pangkat min 3 tak kurangi C. Di sini adalah pangkat 1, maka kita tulis 1. Nah, maka hasilnya adalah A pangkat 4 min 2 berarti A pangkat 2. Kemudian B-nya B pangkat min 2 min dengan min, maka jadi plus min 2 plus 3 berarti 1, ya. Pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa, langsung C nya yaitu pangkat min 3 min 1, jadi pangkat min
4. Nah, itu. Jadi di sini ketemu bahwa A-nya pangkat 2, B-nya pangkat 1, C-nya pangkat min 4. Tapi ingat di sini kita disuruh membuat pangkat positif. Bagian di sini masih ada pangkat negatif. Supaya jadi positif bagaimana? Tadi ada bahwa ketika ada A pangkat min N, maka dia sama dengan 1 per A pangkat N. Maka di sini dapat kita rubah menjadi A pangkat 2 yang positif tetap di atas, C juga di atas karena dia positif, pangkatnya dibagi. Nah, karena C-nya ini pangkat yang negatif, kita ubah ke bawah, C pangkat 4. Nah, pangkatnya sudah menjadi positif. Jadi A pangkat 2 per B, A pangkat 2 kali B dibagi C pangkat 4. Lanjut, contoh yang kedua. Sederhanakan dan nyatakan dengan pangkat positif. Di sini ada nilai 7x pangkat 3. Nah, kita lihat dulu 7 ini adalah 84. Nah, bisa dibagi ya. Dibagi 7 kita aja. Jadi menjadi 1 ya. 1. Ini 84 dibagi 7 berarti dapat 2. Oke. X-nya kita buat di sini. Ini masih 1 per 2. Kemudian X-nya X pangkat 3. Oh ya. Kita buat X pangkat 3. Kemudian kita kurangi dengan min 7. Kemudian Y-nya kita juga buat Y pangkat min 4 yang atas kurangi dengan yang bawah, kurangi min 1. Kemudian Z-nya juga kita buat Z sama dengan pangkat min 6 dikurangi min 4. Nah, yang kita buat 1 per 12 diagram seperti ini. X-nya berarti pangkat X pangkat berapa? Min sama min plus berarti pangkat 10. Kemudian Y-nya pangkat min 4 min 1 berarti pangkat min 3 karena min dengan min plus. Kemudian Z-nya pangkat berapa? Min sama min plus lagi 6 plus 4 berarti min 2. Nah, dari sini di sini masih ada nilai yang pangkatnya negatif, kita ubah menjadi pangkat positif. Jadi nanti dia menjadi yang X biar di atas karena dia positif pangkat 10. Kemudian yang lainnya kita buat di bawah 12. Y pangkat 3 dan Z pangkat 2. Dia kita menjadi positif, tapi kakaknya di bawah. Ya, jadi kamu ya. Contoh selanjutnya yaitu contoh yang ketiga. Nah, ini bentuknya hampir sama dengan tadi, cuma ada perkaliannya. Caranya kita selesaikan 1 per 1. Kita buat 1 per 1. Yang sini dulu. Ini adalah buat A pangkat 2. Kemudian kita kurangkan dengan min 4. Kemudian D-nya D pangkat min 3 kita kurangkan dengan 1 ya. Kemudian C pangkat berapa? Di sini pangkat 1 kita kurangkan dengan pangkat min 5. Ya. Kemudian yang sebelah ini A-nya juga kita buat A pangkat berapa? 1 kurangkan dengan 3. D
B pangkat berapa? 1 men 4. Ya, men 4. Kemudian C pangkat 1 kurangkan 3. Nah, kita hitung semuanya. Jadi di sini ada A pangkat berapa? Men 4, berarti plus 2 plus 4, berarti 6. Kemudian D-nya, D pangkat men 3 men 1, berarti men 4. Kemudian C-nya itu 1 men 5, berarti men 4. Nah ya, men. Oh, maaf, salah. Men sama men plus ya, berarti dia pangkat 6. Iya, sorry. Saya hapus dulu. C-nya pangkat 6. Kemudian yang sebelah sini A-nya pangkat 1 men 3, berarti men 2. D-nya pangkat 1 men 4, berarti pangkat 5 ya, 5. Kemudian C-nya pangkat 1 men 2 men 3, jadi pangkat 2 men 2. Nah, masih ingat tadi ada ketika perkalian pangkat yang sama, maka sama dengan, masih ingat di sini ada tadi ada sifat, yaitu ketika ada A pangkat N dikalikan A pangkat M, maka dia sama dengan A pangkat N plus M. Ya, itu kebalikannya, pokoknya pangkatnya beda tapi absisnya sama. Nah, di sini ada yang sama, mana A ada yang A, B juga ada yang B, nanti kita samakan jadi 1. Jadi di sini sama dengan A pangkat 6 kita tambah dengan men 2, 6 plus men 2. Kemudian B berapa? Men 4 kita tambah dengan B nya berapa? 5. Kemudian yang C 6 kita tambah dengan berapa? Ya, dengan men 2. Nah, nanti ketemu. Berarti A-nya pangkat berapa? Pangkat 4, C-nya pangkat 1, kemudian C-nya pangkat berapa? 6 men 2, berarti pangkat 4. Nah, kebetulan di sini dia sudah nilainya sudah positif semua, itu tidak bisa kita rubah. Di A pangkat 4, D dikalikan B kalikan C, ya, pangkat 4. Lanjut untuk yang contoh keempat. Kita contoh keempat. Dengan contoh keempat ini, dia pangkatnya ada pangkat negatif 2. Di sini pangkat 2. Nah, caranya kita buat dulu pangkat yang negatif ini menjadi pangkat positif. Tadi ada A ada sifat A per B pangkat men N, dia akan bisa kita ubah menjadi B per A, pangkatnya berubah menjadi pangkat positif N, ya kan? Nah, kita ubah jadi yang di bawah menjadi ke atas, yang atas menjadi ke bawah. Kita ubah yang di sini. Di sini berarti dia 12A pangkat men 3, C-nya pangkat men 2, kemudian kita kan dengan 48A pangkat men 2, B-nya pangkat 2, C-nya pangkat men 4. Itu C pangkat men 4 ya. Ini C pangkat men 4. Pangkatnya berubah menjadi pangkat positif. Kemudian yang sebelah sini, nah karena dia pangkatnya sudah positif,
kita langsung saja kita tentukan. Jadi di sini ada 4. A-nya, A pangkat berapa? 2 kurangi 2, berarti 2 kurangi 2. Kemudian B pangkat berapa? Pangkat 1 kurangi min 3. Kemudian C itu pangkat min 3, saya kurangi 4. Jadi ingat, di sini masih ada pangkat 2 ya. Kita lanjut ke sini. Ini juga kita rubah 48 sama ini karena kebetulan di sini ada yang bisa kita sederhanakan, kita sederhanakan saja 12 dengan 48. Kita sederhanakan. Jadi 12 mendapatkan berapa? Jadi 12 langsung ya. Jadi 12 kali 4 di sini dapat 4. Jadi kita dapat jadi di sini dapat kita tulis sebagai berikut. 1/4 hanya A pangkat min 3 kurangi 2, min 3 saya kurangi dengan min 2. Kemudian B nya, B pangkat, karena B nya gak ada ya, jadi B nya tetap kita ubah menjadi ke atas, jadi B nya menjadi min 2. Kemudian C nya min 2, kemudian berapa? Min C, berarti saya kurangkan dengan min 4. Di sini masih ada pangkat 2. Kemudian kita gantikan yang ada di sini. Nah, ini berarti 4, yang tetap 4 dulu. A-nya pangkat 2 min 2 berarti pangkat 0, habis ya. Jadi dia nanti 1. Kemudian B-nya pangkat 1 min 3 berarti pangkat 4. Kemudian C-nya pangkat min 3 min 4 berarti min 7, pangkat 2. Baik, sampai sini kita angkatkan semuanya. Yang ini dulu kita ubah 1/4 A pangkat min 3 min berarti min 1. Kemudian B nya pangkat min 2 ya tetap, yang C nya pangkat min 2 min 4 berarti pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2, dan ini tadi kita tulis dulu bersama 4, hanya kan 1 ya, hilang aja, kita buang. B pangkat 4, kemudian C nya pangkat min 7, pangkatan 2. Nah, selanjutnya kita ubah 1 pangkatan 2 jadi tetap 1. Kemudian yang bawah 4 pangkatan 2 berarti dia jadi 16. A pangkat dipangkatkan, masih ingat ya tadi dia ketika ada pangkat dipangkatkan, tadi ada A pangkat N, kemudian dia dipangkatkan lagi M, maka dia akan menjadi A pangkat N plus M. Maaf, bukan A plus N tapi A kali M. A pangkat sorry. Jadi tadi saya ulang ya. Jadi ketika ada A pangkat N, kemudian dia dipangkatkan M, maka dia sama dengan A pangkat N kalikan M. Nah, kita kalikan saja. Jadi A-nya pangkat min 1 kalikan 2 berarti pangkat min 2. B-nya pangkat min 2 kalikan 2 berarti min 4. C-nya pangkat berapa? 2 kalikan 2 berarti pangkat
4. Kemudian lanjut yang 4 pangkat 2 berarti dia 16. B pangkat 4 pangkatkan 2 berarti B pangkat 4 kali 2 berarti 8. Kemudian C nya pangkat min 7 kalikan 2 berarti min 14. Nah, di sini kelihatan bahwasanya yang pertama kita gabungkan dengan 1/16 kalikan ini kita pindah di sini aja 16 ya. Kemudian A nya A pangkat min 2 kalau ada pangkat dan di sini nggak ada A ya, nggak ada, dia tetap. Kemudian B nya min 4, kemudian di sini jadi ada, nanti kita tambah 8. Kemudian ada C pangkat 4, kita tambah dengan yang C yaitu min, jadi kita plus tambah min 14. Nah, maka hasilnya adalah ini bisa kita coret saja habis ya. Jadi tinggal A pangkat min 2, B nya pangkat 4 min 4 plus 8 berarti 4 ya. Kemudian C nya pangkat 4 min 14 berarti pangkat min 10. Nah, ini kita buat karena kita disuruh untuk membuat pangkat yang positif, maka kita ubah pangkat yang negatif kita ubah ke bawah, pangkat yang positif kita biar tetap di atas. Jadi yang pangkat positif mana? B nya biar tetap di atas. B pangkat 4 kita bagi dengan atau vektor A pangkat 2 C pangkat 10. Oke, ini dia sudah ketemu. Sampai sini sudah paham? Nah, untuk menguji kepahaman kalian dan agar kalian bisa lebih paham, nah ini silakan kalian kerjakan latihan berikut dan nanti silakan kalian tulis hasilnya di dalam komentar. Kapan-kapan ketemu lagi dengan saya untuk pembahasan soal-soal yang selanjutnya. Terima kasih.